Sebenarnya sudah lama GKJ Salatiga Timur merindukan altar. Altar ini yang sekarang menjadi seperti ini. Karena bagi Protestan, altar itu sesuatu yang asing. Itu bukan sekedar arsitektur monumental. Halo teman-teman, selamat datang di Organ Obrolan Gereja Ambulans bersama saya Nia dan rekan saya Joshua. Kali ini teman-teman, kita akan sama-sama membahas mengenai altar GKJ Salatiga Timur. Begitu, teman-teman stay tune terus. Tonton sampai akhir, jangan di skip. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dan share ke teman-teman yang lain supaya semua terberkati. See you. Nah, kita akan membahas mengenai altar GKJ Salatiga Timur. Untuk itu sudah ada narasumber, yaitu Pendeta Sri Bangun Wismono yang akan bersama-sama dengan kita untuk membahas mengenai altar gereja. Silakan Pak Bangun. Ya, baik. Yang pertama kita tentu harus memahami tentang apa itu ibadah. Ibadah dalam konsep gereja Kristen Jawa itu diartikan cara orang-orang percaya bersama-sama mengungkapkan, menghayati, dan merayakan hubungan dengan Allah berdasarkan penyelamatan yang telah mereka alami. Artinya dasarnya bahwa setiap orang percaya itu merasakan keselamatan atau penyelamatan dari Tuhan, sehingga sebagai wujud respon tanggapannya sehingga beribadah. Sehingga tadi dikatakan bersama-sama bukan sendiri-sendiri, tapi bersama-sama mengungkapkan, menghayati dan merayakan. Nah, dari dasar itu lalu bentuk gedung gereja ataupun secara istilahnya itu eksterior dan interior itu harus mendukung itu, perjumpaan itu. Nah, sebenarnya sudah lama GKJ Salatiga Timur merindukan altar. Nah, altar ini yang sekarang menjadi seperti ini. Tetapi banyak pertimbangan yang kita lakukan untuk menetapkan bahwa ini sudah waktunya untuk buat altar atau belum. Karena bagi Protestan, altar itu sesuatu yang asing. Betul. Sesuatu yang asing. Karena dalam istilah Protestan tidak ada sebenarnya altar itu. Ya. Tapi ya hanya ruangan khusus untuk mimbar, lalu majelis, alat musik saja biasanya di bawah, tidak di space khusus ini. Tapi coba dimaknai secara mendalam tentang altar, karena memang konsep gedung gereja di era sekarang itu bukan sekedar arsitektur monumental, tetapi sudah bergeser menjadi arsitektur yang mengekspresikan misi Allah di dunia. Sehingga kalau Mas Joshua dan Mbak Nia pernah ingat bahwa konsep tentang Allah itu berbicara tentang Allah yang transenden tetapi juga Allah yang imanen. Transenden itu apa Pak? Transenden itu bahasa sederhananya adalah Allah yang jauh, Allah yang tak terjangkau. Kalau orang Jawa bilang tan keno kinoyo ngopo, tan jina jagan, artinya yang tak terjangkau, yang jauh itu. Tapi sebenarnya Allah yang transenden itu Allah yang imanen. Imanen itu dekat. Berarti Allah yang jauh itu sebenarnya Allah yang dekat. Oh, ya. Bukan Allah yang jauh yang tidak terjangkau lalu manusia tidak bisa menjangkaunya. Tapi kan dalam konsep kekristenan bahwa Allah yang jauh itu sebenarnya Allah yang dekat. Jelasnya adalah melalui peristiwa inkarnasi Yesus. Yang jauh itu kalau dekat. Lah dalam rangka itu
gereja mencoba mewujudkan itu, bahwa Allah yang jauh itu sebenarnya Allah yang Dekat. Allah yang menyapa Umatnya. bukan yang berjarak. Ya. Karena kalau kita ingat juga peristiwa ketika Tuhan Yesus disalib, tabir bait Allah kan juga sudah terbelah. Terbelah Iya. menjadi Ya, dua. tidak ada jarak lagi sebenarnya. Ya. Di Ibrani juga iya di kitab. Nah, tentu itu menjadi gambaran. Jika dengan demikian, kalau secara arsitektur gedung gereja ini sebenarnya dibagi 3 bagian. Ada ruang depan sana, kayak lobby gitulah. Iya. Kalau di GKJ Salatiga Timur bentuknya joglo. Ya biarpun sebenarnya ruang depan lobby itu setidaknya harus luas karena menjadi tempat perjumpaan. Tapi bersyukur karena di depannya masih ada space ruang kosong, Ya. untuk Ya. lalu bisa berjumpa. Biarpun Oh. tidak Tertutup itu tidak atasnya, tertutup Pak. gitu ya atapnya. Ya. Lalu masuk ke ruang ibadah ini, Iya. lalu masuk ke altar. Tiga-tiganya itu harus memenuhi dua unsur, guna dan citra. Citra. Guna itu bukan hanya sekedar manfaatnya, tetapi maksud dari guna ini sebenarnya punya daya yang menyebabkan manusia bisa hidup lebih meningkat. Artinya bahwa ketika seseorang atau warga gereja itu masuk lalu punya daya bahwa dengan saya masuk ke gedung gereja ini, kerinduan saya untuk berjumpa dengan Tuhan terwadai atau tertolong dengan konsep gedung gereja maupun interior yang ada. Kalau citra memang bisa dikatakan estetikanya, keindahan. Tapi kan bukan hanya sekedar indah. Bagaimana kita menghayati bahwa gereja atau dalam pamujan, dalam konsep bahasa Jawa itu lalu umat yang hadir itu memiliki kesan tadi seperti yang gunanya tadi, bisa lalu berjumpa dengan Tuhan, merasa keintiman dengan Tuhan, seperti itu. Ya, jadi memang bangunan gereja ini tidak semata-mata cuman sebagai ya supaya bagus gitu aja ya Pak, tapi ada makna tersendiri, filosofisnya. ya yang bisa disampaikan Iya. supaya membantu jemaat untuk semakin merasakan kerinduan pertumbuhan iman dengan Tuhan. Iya betul. Artinya bukan hanya sekedar indah, tapi memang lalu ada makna di balik setiap ornamen-ornamen atau komposisi-komposisi yang digunakan atau struktur bentuk-bentuknya. Artinya pasti ada maknanya, bukan hanya sekedar indah lalu bentuknya seperti ini gitu, enggak, tapi semuanya pasti ada maknanya. Ya. Berbicara tentang makna Pak, satu yang mau saya tanyakan dan saya juga sering melihat banyak tempat terkhusus gereja gitu Pak. Hal yang pertama yang saya lihat adalah tangga atau bahasa Jawanya unda-undaan gitu Pak. Nah, kenapa? Ini. Ya seperti ini. Ya. Kenapa sih Pak kok tangga atau unda-undaan ini selalu Ya mungkin banyak gereja yang memakai unda-undaan atau tangga ini hanya 3 saja Pak. Sebenarnya apa sih Pak manfaatnya atau makna filosofi? Iya. Ya pasti setiap gereja punya konsep, karena bukan ada yang mungkin 4, ada yang 5, ada yang 7 mungkin ya. Iya. Tapi GKJ Salatiga Timur memang menyengajakan kalau kita perhatikan 1, 2, 3 sampai ke altar ini. Nah ini sebenarnya filosofinya, makna teologisnya adalah ini tangga IPK. Apa itu Pak IPK, kok ada singkatannya? Itu seperti yang di 1 Korintus 13 ayat 13 itu loh. Ya. Iman, harapan, dan kasih. Tapi kita membacanya dari atas. Ini iman. Lalu ini harapan. Dan ini kasih. Yang lebih luas. Artinya bahwa ya tingkat-tingkatan itu lalu memuncak bahwa keimanan kita, relasional kita dengan Tuhan diimbangi dengan pengharapan yang sungguh. Tapi jangan lupa kasih itu juga harus mewujud.
Kasih Oke. kepada Tuhan, tapi juga kasih kepada Sesama. sesama. Enggak, filosofinya itu. Dulu memang ini berapa ya? Saya ingat 4 dulu. Ini dipendekkan, sudah dipendekkan. Ya, 3. Karena lalu kita mencoba memanai agar umat ketika masuk, oh iya, Ya. kita punya iman, harapan, Dan kasih. Enggak, ini tangga IPK. Dan berharapnya jemaat juga memaknai iman, pengharapan, dan kasih ini ya Pak. Iya, iya. Artinya jemaat juga harus mengalami pertumbuhan sebagaimana tingkatan 3 tangga ini begitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal undak-undakan nih Pak, saya juga tertarik sama 2 pilar kiri dan kanan gitu Pak. Oh, yang kotak itu ya? Iya, Iya. ini. Kira-kira itu maksudnya apa ya Pak? Apakah ada makna dan filosofis yang sama dengan undak-undakan ini? Atau hanya sekedar biar tambah bagus gitu Iya. Pak? Ya, di sisi lain memang tadi citranya, gunanya ada. Iya. Iya. Tapi makna filosofis teologisnya ini pasti ada. Oh. Dan ya apa istilahnya, dengan pemikiran kami memang tidak membuat tiangnya ini bulat. Biarpun ya bulat ada maknanya, Iya. tetapi kita kotak, karena kotak ini karena gereja Kristen Jawa, nuansa Jawa, soko guru itu kan kotak, jarang yang bundar. Iya. Kenapa ada 4? Sebenarnya ini dalam makna teologisnya Injil kan ada 4. Oh iya. Injil sinopsis. Ya. Matius, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yohanes. Ya. Dari sana bisa Matius, Markus, Lukas, Dan Yohanes. Yohanes. Sehingga di sisi lain mengingatkan umat bahwa kita punya Injil yang sinopsis sama menceritakan tentang Yesus sebagai juru selamat itu. Ya. Saling melengkapi, biar mungkin versinya ada yang agak berbeda, tetapi toh satu jalan menceritakan tentang karya penyelamatan. ya. Lalu di makna gereja Kristen Jawa, setiap keputusan itu harus berdasar 4. Ya. Setiap keputusan gereja itu. Nah, ini sebenarnya mengingatkan harus berdasarkan Alkitab, berdasarkan pokok-pokok ajaran gereja, tata gereja dan tata laksana. Sehingga bisa dikatakan tanah Alkitabnya, pokok-pokok ajaran gerejanya, tata gereja dan tata laksana. Sehingga karena gedung gereja ini bukan hanya untuk ibadah, tapi juga rapat majelis. Iya. Nah, sehingga ketika rapat majelis, setidaknya teman-teman anggota majelis itu ingat bahwa setiap mengambil keputusan harus berdasarkan 4 itu, ya Alkitab, pokok-pokok ajaran gereja, tata gereja dan tata laksana. Seperti itu. Kalau khusus yang tiang ini ya. 4 ya. Oke, yang Iya. Ya, dari penjelasan Bapak juga semakin mencerahkan bahwa sebenarnya tiang ini tidak hanya sekedar biar indah, tapi punya makna tersendiri. Dan ya dengan harapan juga ya Bapak untuk Bapak Ibu jemaat, saudara, biar boleh semakin merasakan bahwa ternyata Tuhan yang transenden itu adalah Tuhan yang imanen, bahwa Tuhan yang jauh itu ternyata adalah Tuhan yang dekat, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. jadi nggak terpisah ya Mas Iya. Yos ya. Iya. Oke. Selain daripada itu Pak, saya mau tanya nih Pak, di bagian 4 tiang tadi ada satu lengkungan yang kemudian melambangkan seperti pelangi gitu. Oh Ya, bagian atas ini. Oh itu. Apakah sama begitu dengan lengkungan pelangi begitu mungkin Pak? Iya. Atau ada kaitannya Iya, dengan iya, pelangi? Ya, ini memang konsepnya bahwa berbicara tentang pelengkung atau busur ya. Iya, besar. Ini memang maknanya juga tentang pelangi. Wow. Jika kalau ibu bapak warga GKJ Salatiga Timur masuk dari depan itu sebenarnya sudah di Disambut pintu itu ya. sudah bentuknya juga Ya, melengkung. Melengkung. Heeh. tengok kanan, tengok kiri, di jendela-jendela itu Jendela-jendela. juga ada Melengkung. Gambar lengkungnya. lengkungnya. Ya. Nah ini sebenarnya maknanya itu juga. Pelangi itu kan janji Tuhan. Kalau Yes. kita baca di kejadian tentang Nuh itu Nuh, toh. ya. Sehingga memang ketika mau masuk gereja saya menerima janji Tuhan. Oh. Ketika duduk, tengok kanan, tengok Tengok kiri. kiri. Oh iya janji Tuhan ada. Apalagi ketika menatap ke depan. Ini kan lapis 3 sebenarnya. Kecil, tengahnya itu lalu yang besar besar. ini. Iya.
Sehingga ini lalu memang lambang sebagai pelangi, sebagai gambar janji Tuhan. Iya. Sehingga bahwa aku pun menerima janji Tuhan itu. Di konsep awal sebenarnya ini mau dipasangi yang sebelah sini alfa, lalu sana omega. Iya. Tapi belum terpasang. Sehingga kita meyakini memberi pemahaman kepada umat ketika masuk duduk di kursi jemaat itu, lalu janji Tuhan itu kekal sampai kekal dari awal Sampai akhir. Bukan janji yang setengah-setengah, Ya. tapi janji yang utuh. Janji Tuhan itu bisa kita pegang sehingga dari awal sampai akhir, dari kekal sampai kekal. Itu maknanya. Sehingga memang ya dibentuk apa ya, busur atau pelengkung gitu. Jadi tentu bukan lengkungan biasa ya Pak ya. Ya, Jadi ada maknanya ya. bahwa janji Tuhan Ya, itu ya. selalu menyertai umat jemaat dan khususnya Ya. GKJ Salatiga Timur. Ya, janji Tuhan yang dari awal sampai akhir yang tidak pernah berubah. Tidak Ya. pernah putus dan selalu ada untuk umatnya. Ya. Harapannya menolong umat untuk menghayati Ya. yang seperti itu. Ya, Pak, tadi kita sudah membahas tentang tangga, tentang pilar, lengkungan, dan harapan tadi ada tanda alfa dan omega. Iya. Yang ini Pak, menarik lagi Pak, Apa? mimbar Bapak, altar, meja altar. Ini saya dapat bocoran informasi Pak bahwa meja ini adalah sebagai meja pemberitaan firman dan juga untuk meja perjamuan kudus Pak. Apakah memang benar ini bocoran informasinya seperti itu Bapak? Iya, gereja Kristen Jawa kan beraliran Calvinis ya. Iya. Nah, Calvinis itu menekankan bahwa ibadah itu berpusat pada pemberitaan firman dan perayaan perjamuan kudus. Memang GKJ Salatiga Timur memikirkan ya kebiasaan mimbarkan tinggi-tinggi. Iya. Kalau tinggi itu seolah-olah lu kesannya jauh. Jauh sekali. Nah, dengan begini kita mau mencoba teologi Calvin itu dijawantahkan, direpresentasikan. Sehingga kenapa mimbar dan meja perjamuan menjadi satu ya karena untuk menolong pemahaman umat bahwa ya pusatnya ibadah itu pemberitaan firman dan Perjamuan. sakramen perjamuan. Biarpun memang idealnya setiap pemberitaan firman itu harus ada sakramen menurut Calvin. Iya. Tetapi untuk itu berarti kan tiap minggu harus ada sakramen. Iya. Kita tidak memungkinkan untuk itu. Betul. Sehingga di GKJ Salatiga Timur difasilitasi dengan 2 bulan sekali perjamuan kudus itu. Tetapi dengan simbol meja altar yang ada ini bahasa Inggrisnya apa itu? Cerita tentang ornamen ini itu last summer ya? Last summer. Apa ini ya? Iya ya. Yang perjamuan kudus terakhir. Oh iya. Last summer. Perjamuan kudus terakhir. Nah, sehingga harapannya memang umat lalu ketika saya menerima pemberitaan firman itu, ya saya juga menerima undangan untuk dipelihara oleh Tuhan oleh firman dan juga perjamuan kudus. Sehingga harapannya saya merasa dekat, bukan sesuatu yang Jauh. sangat jauh. Nah, lalu mungkin Mas Joshua dan Mbak Nia, loh kok ada tulisannya PX, kok PX? Kiro. Ya, secara awam itu PX ya. Ya. Iya. Saya juga melihat itu kayak PX gitu ya. kayak apa ya? Artinya apa ya? Kayak nggak ada makna gitu ya? Iya, kayak semacam simbolis biasa ya buat, ternyata. iya, buat apa gitu? Padahal tuh ada maknanya Iya. loh Mas Yos. Itu Iya. salah satu simbol kekristenan mula-mula. Ya. Di samping ada simbol Kristus itu, Yesus Ya. Kristus itu. Ini adalah Kiro sebenarnya. Ini juga kepanjangannya Kristus. Sehingga kekristenan mula-mula itu simbolnya bukan salib. Salib itu baru sekitar tahun 300 Masehi. Baru salib. Jadi ini memang sengaja ditulis. Ya kalau awam bacanya PX gitu. PX, ya. Dari bahasa Yunani. Yunani. Kiro. Kristus. Kristus. Ya untuk menolong juga penghayatan Iya. bahwa ketika umat, itu bukan PX tapi itu Kristus. Yang menolong itu sih sebenarnya. Berbicara mengenai lambang Kiro nih Pak, saya juga masih tertarik dengan batu-batu yang tertata rapi di tembok belakang Pak. Itu maksudnya apa ya Pak? Apakah sekedar
hanya penataan biasa, apakah ada makna atau filosofis yang sama dengan beberapa simbolis lainnya begitu Pak? Iya. Ini batu yang tidak hanya seragam ya, warna-warni. Iya. Ini sebenarnya lambang dari umat. Iya. Oh, umat. Bahwa umat itu kan beragam. Tetapi umat itu kalau boleh saya gambarkan seperti puzzle yang dipasang. Saling melengkapi, saling mendukung, sehingga menjadi sesuatu yang indah. Tersusun rapi Ya, dan tersusun akhirnya rapi. indah. Kalau Mbak Nia dan Mas Yusuf pernah membaca yang di apa itu Efesus 4 itu toh? Iya. Bagian akhir itu kan rapi, tersusun gitu. Ini sebenarnya lalu filosofinya seperti itu. Kenapa lalu bentuknya itu sudah presisi? Iya. Karena harapannya bahwa umat dalam membangun persekutuan itu sebagai satu puzzle yang Puzzle saling yang melengkapi. iya. Nah, satu dengan yang lain itu harus memiliki prinsip 3 ini. Oh, Tulus, tulus, lurus, dan bagus. tulus, Iya. lurus dan bagus. Memiliki ketulusan, kelurusan Kelurusan hati, hati, dan kebagusan kebagusan. hati juga. Karena tanpa 3 ini pasti akan bentrok terus. Pasti akan hanya mementingkan diri Sendiri. Sehingga kenapa lalu dibuat batu yang presisi-presisi, karena harapannya ya setiap kita ketika membangun persekutuan itu didasari ketulusan, kelurusan, dan kebagusan hati. Oh. Seperti itu. Iya. Ya, secara sepintas memang saya sebagai orang awam melihat batu-batu ini kayak apa ya Pak? Itu Kayak toto-toto. ya, kayak cuman Ya, biasa aja. biasa gitu. saja ternyata. Ya, ternyata Ada nilainya. menyimbolkan bahwa umat yang beragam, jika umat bisa rapi, bisa rukun, itu akan jadi hal yang indah. Iya, dengan 3 prinsip tadi ya. Iya. Lurus, Lurus dan bagus. Oh, masih ada yang tersisa itu. Ada apa? Bokor, baptis, Alkitab, lalu alat sakramen, perjamuan. Ini sebenarnya melengkapi tadi dari yang tentang mimbar dan meja altar kok dijadikan satu juga. Itu menjadi simbolis juga sebenarnya. Ketika orang dibaptis kan harus dipelihara dengan sabda dan sakramen. Sakramen. Itu kan bokor baptis itu berarti orang yang sudah menerima tanda baptis, menerima ikatan perjanjian keselamatan. Nah, gereja wajib untuk memelihara dengan sabda dan sakramen. Seperti itu. Kalau yang bawahnya itu simbol-simbol gerejawi. Kita sudah lama menggunakan simbol-simbol gerejawi. Ini karena pas Paskah ya simbolnya bunga tulip. Besok kalau minggu biasa sudah berbeda lagi, termasuk warna dasarnya dan simbolnya. Kalau itu mau tahu. Kalau bunga-bunga ini hanya melengkapi saja sesuai kalender gereja juga disesuaikan. Ya, banyak simbol yang tertata rapi di sini, bukan Pemilihan hanya warna juga ya, bukan hanya sebagai apa ya, biar indah, gitu ya. aja Gerejanya tuh dipandang. wah bagus banget ya. Ternyata punya filosofi tersendiri Iya, yang maknanya dalam banget gitu ya. dalam. Apalagi paling tertarik itu tentang ini lengkungan tadi. Lengkungan pelangi tadi. Yang boleh mengisyaratkan bahwa Janji Tuhan, janji Tuhan itu selalu dari ada. awal sampai akhir selalu ada buat Iya, umatnya. betul. Ya. Satu pertanyaan terakhir Pak, Oke, mengenai simbol P dan X ini. Kira. Apakah simbol P dan X ini akan menggantikan salib? Tidak. Tidak. Kita tetap berencana akan menempatkan salib. Nah, rencana memang akan dipasang di sebelah kanan ini ya. Oh ya. Kita akan desain sedemikian rupa untuk tidak kecil banget tapi tidak besar banget sehingga tetap ada simbolnya itu. Bahkan akan dilengkapi juga sebenarnya di samping dekat gudang Ya. garasi di sebelah pojok itu mau dibuat taman salib. Itu sudah ada potong-potongan kayu pinus yang depan itu Ya. untuk duduk lalu berefleksi di situ. Bersyukur kalau ada warga yang pintar melukis, justru malah temboknya dilukis tentang Golgota saja. Tidak harus
ditempatkan salib kayu atau apa, tapi Dilukis. seperti kalau mungkin Mas Yosua dan Mbak Nia pernah ke Gua Maria Kerep, Ya. kan ada apa ya, diorama ya itu ya. Iya. Sehingga ketika mau mandang itu lalu sudah tersuasanakan. Itu impiannya sih ke depan. Ya. Walaupun sebenarnya ya sederhana, bisa ditata, nggak bisa menikmati itu. Tapi salib tetap ada. Ya. Memang rencananya ditempatkan di sebelah kanan ini. Karena kalau di atas misalnya akan tertutup pelengkungnya, Ya. Bukan pelangi. sehingga malah tidak maksimal. Sehingga untuk yang belakang memang backgroundnya sementara seperti itu. Layar LCD di tengah bukan lalu maksudnya menggantikan salib, enggak. Tapi hanya untuk menolong umat agar fokus, karena kanan kiri kalau misalnya diletakkan di sebelah kanan, sebelah kiri kan berarti nggak imbang. Ya. Yang misalnya diletakkan di sebelah, sebelah kanan. dari umat, yang sana Bisa lumayan fokus enak, depan. tapi yang kiri kasihan karena Ya. serong ya. Ya. Berarti Atau di tengah. sebaliknya gitu. Itu bukan maksudnya lalu menggantikan Iya. salib, enggak. Tapi dalam rangka untuk lalu biar Satu semua tertuju ya, pada satu arah ya satu Pak. fokusnya ke tengah, Iya. menolong saja. Tapi salib tetap ada. Tetap akan ada. Ya. Karena itu sudah apa ya, simbol yang sudah selama ini dipegang. Ya, saya sebagai orang Kristen Protestan tuh kalau nggak ada salib di gereja tuh rasanya Rasanya kayak gimana, ada yang kurang gitu. aneh Pak. banget tuh. Kok gereja yang identik dengan salib, Iya. kok nggak ada salibnya nih, gereja macam apa ini gitu loh. Tapi ternyata memang simbol mula-mula ya Pak. Dari sebelum adanya simbol salib, ya. adanya simbol P dan X ini. Kiro. Ya, gambar ikan itu kan Iya. terus Ya. itu salah satunya. Iya. Ya, sementara ini. Ya. Kalau segitiga kecil itu sebenarnya juga ada maknanya. Itu sebenarnya lambang Trinitas. Trinitas. Tapi memang nggak begitu tajam sih karena kecil ya. Ya. Tapi ya menolong kita lah, semua pun serba simbol itu. Ditambah-tambahin gitu. Tapi kita maknai juga bahwa itu simbol Trinitas. Trinitas. Ini suatu waktu akan dipikirkan untuk diberi warna khusus Iya. sehingga agak membedakan dengan struktur penempatannya itu. Ya, karena ini memang ya dianggap sudah selesai tapi dianggap belum ya belum, karena memang masih banyak lain yang perlu Planning kita yang pikirkan. Ya, artinya proyek jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Pendek, ya. Sudah selesai sudah gitu. Tapi misalkan kita pikirkan terus untuk ke depan, sehingga benar-benar semakin menolong umat dalam penghayatannya itu, Ya. penghayatan imannya. Ya. Seperti itu. Banyak sekali yang udah kita bahas ya nih ya. bersama dengan Pak Bangun. Dan nggak terasa nih Mayos, kita harus akhiri video kita kali ini. Ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudari serta teman-teman semua, kami harapkan bahwasanya semua yang kita bahas dalam obrolan Gereja Nanggulan ini bukan hanya obrolan biasa teman-teman semua. Semoga ada manfaat yang dapat kita petik dan berbagi untuk sesama di sana. Dan tentunya dengan harapan Pendeta Bangun sebagai pendeta jemaat, dengan adanya altar ini boleh membantu jemaat untuk semakin merasakan bahwa Tuhan yang jauh adalah Tuhan yang dekat, bahwa Tuhan yang adalah awal dan yang akhir itu janjinya tidak pernah hilang dari kita. Iya, betul. Nah, Pak Bangun, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan waktu bersama saya dengan Mas Yosua dalam berbagi informasi seputar altar GKJ Salatiga Timur. Ya Mas Yos, gimana? Ada yang ingin satu disampaikan? hal Oh, Ya. silakan Ya. Pak. Ini saya mengutip doanya Salomo Shalom. ketika meresmikan Bait Allah. Tentu ini juga menjadi doa kita bersama di Salatiga Timur dalam bahasa Jawa ini. Nggih. Mugi paduka kersa mirsani pedalaman menika kalayan paningal paduka. Rinten kalayan dalu. Inggih panggenan ingkang paduka ngendikaaken asmaningsun bakal dumunung ana ing kono. Mugi paduka kersa midhangetaken pandonga ingkang kaunjukaken ing abdi paduka wonten ing panggenan menika. Ini doa Salomo waktu itu, biarlah Tuhan memandang rumah ini siang dan malam, sehingga benar-benar menjadi dalam pamujan.
tempat pemujaan. Sehingga ya harapannya memang umat lalu semakin intim dengan Tuhan, hangat persaudaraannya, peduli dengan sesama, dan dengan demikian ada 3 bagian yang tidak kalah penting. Bagaimana umat itu lalu tumim, tumbuh iman, tumpeng, tumbuh pengetahuan, dan tumper, tumbuh perilaku. Wow. Itu harapannya. Amin, amin, amin. Ya seperti itu. Banyak istilah-istilah yang dipakai Pak Bangun ya. Pak Bangun keren sekali. Semoga tidak bingung, semoga tidak bingung. Cukup kece juga ternyata beliau ya. Milenial banget Pak Bangun ini. Oke, seperti itu. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Bangun untuk Terima semua kasih, Pak penjelasannya Pak Bangun. Bermanfaat. Amin. Amin. Demikian organ obrolan Gereja Nanggulan edisi kali ini. Banyak hal yang sudah kita bahas bersama Pendeta Bangun, dan semoga apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan boleh semakin membantu iman Bapak Ibu Saudara-saudari untuk boleh merasakan hadirat Tuhan. Untuk itu, pada Pak Bangun, apakah ada yang mau disampaikan kepada teman-teman? Saya persilakan pada Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Yang pasti yang pertama bersyukur untuk anugerah Tuhan, sehingga harapan kita di GKJ Salatiga Timur untuk mewujudkan altar Tuhan izinkan. Hal yang kedua, terima kasih kepada Ibu Bapak Saudara yang sudah berpartisipasi baik dalam doa, baik dalam daya, baik dalam dana, hingga boleh terwujud altar ini. Lalu yang ketiga, harapan. Harapannya bahwa seperti tertulis di dalam misi GKJ Salatiga Timur, itu ada 3: membangun keintiman dengan Tuhan, kehangatan persaudaraan, dan kepedulian dengan sesama. Nah, 2 ini setidaknya sudah terpenuhi, membangun keintiman dengan Tuhan dan kehangatan persaudaraan. Artinya dengan nilai apa yang sudah terwujud dalam altar ini, keintiman kita dengan Tuhan, lalu kehangatan persaudaraan, setidaknya sudah terwujud, sehingga nilai-nilai cinta kasih, nilai-nilai keakraban, nilai-nilai kebersamaan menjadi bagian yang terus kita hidupi. Karena niat kita juga, ini niat kita, bagaimana situasi yang senang, regeng, dan gayang itu senantiasa mewujud. Nah, harapan dengan semuanya ini ya didukung, dinikmati, dirasakan, dan semuanya boleh merasakan senang, regeng, dan gayang itu. Kemudian kan kita akan tumbuh iman, tumbuh pengetahuan, tumbuh perilaku yang semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti itu Mas Yusuf dan Mbak Nia. Baik, terima kasih Pak Bangun untuk penjelasannya dan juga kesimpulan diberikan. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari tetap dengan setia untuk melayani Tuhan dalam persekutuan di gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari serta teman-teman semua, demikianlah video kita kali ini. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. See you.